atau belum ada? Kalau belum ada mungkin boleh chat aja. Pak Gito, mangga. Pak Muhammad Yasin, silahkan. Gresek-gresek Pak Yasin. Coba benerin dulu, nggak ada suaranya. Ya, mulai bagus. Mana Pak Yasin, ketua kelas, pimpin doa. Silakan Pak Yasin. Ya, silakan Pak. Ya, ya, terdengar Pak Yasin. Oke. Terima kasih banyak Ibu Erna dan teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah teman-teman semua untuk memulai hari kedua, pembahasan modul kedua. Hari ini semoga apa yang akan kita terima, apa yang akan kita dapati, apa yang akan kita sharing pada kesempatan hari ini yang membawa berkah pada hari lain dan juga bisa bermanfaat bagi kita sendiri dan juga anak-anak kita saja untuk beragama Muslim, baca kita yang beragama silakan dimulai. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke Ibu. Baik, terima kasih Pak Yasin yang dan Bapak Ibu selalu happy untuk menjalankan aktivitas hari ini, khususnya untuk kegiatan dalam PPG ini. Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal, hari ini kita akan masuk untuk membahas atau mendiskusikan terkait dengan materi pada modul 2. Tadi pagi saya sudah share ada form Bapak Ibu untuk mengisi apa saja miskonsepsi dari modul kedua ini. Nah, mungkin selama satu hari ini ya, mudah-mudahan sampai nanti sore kita akan Bapak Ibu akan membahas mengenai miskonsepsi tersebut. Nah, secara umum modul 2 itu terdiri dari 4 kegiatan belajar gitu ya. Yang pertama adalah mengenai desain objek oriented dalam pengembangan sistem. Kemudian yang kedua adalah mengenai manajemen proyek, dan KB yang ketiga adalah mengenai database management system RDBMS untuk pengolahan data, dan yang terakhir adalah mengenai pemrograman berorientasi object oriented programming. Nah, jelas kalau dilihat dari KB-KB dalam modul ini, berarti kita nanti akan mengajarkan bagaimana membangun sistem gitu ya, mulai dari perancangan sistemnya dengan menggunakan konsepnya adalah konsep object oriented. Jadi dimulai dari perancangan sistemnya object oriented, kita akan mendefinisikan kelas-kelas, kemudian metode-metodenya, kemudian manajemen proyeknya, gitu, berbagai tahapan umum dalam manajemen proyek. Kemudian juga tidak lupa dalam suatu sistem seringkali kita akan melakukan pengolahan data ya. Oleh karena itu ada KB untuk mengajarkan siswa bagaimana mengolah data, dalam hal ini adalah materi-materi dalam RDBMS. Kemudian yang terakhir, karena kita sudah mendesain perancangan sistemnya berbasis object oriented, maka prosedur pemrograman yang dilakukannya juga adalah berbasis object oriented programming.
Nah, banyak sekali tadi tulisan-tulisan atau bukan tulisan ya, miskonsepsi yang Bapak Ibu tuliskan. Mungkin ini saja ya, tapi saya yakin sebenarnya tidak sebanyak ini gitu. Karena wah banyak sekali, dan kalau kita membahas semuanya secara ini gitu ya, nah, nanti saya akan memilih-milih sebenarnya, karena mungkin ada beberapa yang miskonsepsinya untuk materi-materi tersebut sama gitu. Coba saya akan share screen. Nah, ini adalah banyak sekali nih miskonsepsinya tentang ini, JDK, NetBeans, model basis data. Kalau ini kan berarti hampir semuanya nih pemodelan basis datanya dan sebagainya. Nanti akan saya coba pilah-pilah materi-materi yang Bapak Ibu tuliskan, yang Bapak merasa bahwa ini adalah miskonsepsi, tapi saya akan menuliskan topik-topik yang penting saja dalam KB tersebut yang akan dibahas pada hari ini. Nah, saya juga sudah men-share Bapak Ibu apa namanya? Ini ya, bukan. Mana? Tentang pembagiannya, tentang pembagian kan Bapak Ibu di akhir akan diminta juga sebenarnya untuk menganalisis materi dengan kondisi di kelas. Diminta seperti itu. Namun juga karena ini pembahasan lumayan banyak gitu, dan saya akan mendesain pembelajaran berbasis atau ya katakanlah student center gitu ya. Jadi kita akan Bapak Ibu silahkan untuk membahas miskonsepsi dari setiap modul di KB ini. Jadi nanti kita akan ketemu lagi, insya Allah mungkin tidak sore seperti kemarin, karena akan lebih banyak diskusinya di bagian kedua, yaitu mengenai hasil dari analisis miskonsepsi setiap modul yang dirancang oleh Bapak Ibu. Gitu. Jadi ini miskonsepsi ini sebenarnya dari rekan Bapak Ibu, nanti akan Bapak Ibu bahas. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga akan menyajikan bagaimana analisis materi secara umum terhadap kondisi pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan ketemu lagi untuk membahas tentang hasil analisis tersebut. Nah, tapi tidak akan semuanya ini ya Bapak Ibu, ini sangat banyak sekali, karena kalau semuanya ini sepertinya satu modul harus dibahas ulang gitu kalau langsung di ini. Jadi saya akan coba memilih-milih dari hasil tulisan ini, tulisan miskonsepsi setiap KB. Nanti saya juga akan mencoba memetakan kalau misalkan di dalam KB 1 ini kan ada 7 orang. Nah, siapa saja yang akan membahas miskonsepsi A, B, C, kemudian miskonsepsi siapa juga yang akan membahas miskonsepsi selanjutnya. Jadi setiap orang nanti tidak akan membahas semua miskonsepsi pada KB ini. Jadi kita akan pilih-pilih sehingga semua bisa memberikan analisisnya gitu ya. Atau nanti coba saya lihat dulu apakah miskonsepsi ini hanya jadi tinggal sedikit. Kalau jadi tinggal sedikit mungkin setiap orang akan membahas keseluruhannya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Jadi untuk hari ini pembelajaran di pagi itu saya mencoba untuk mendesain terlebih dahulu gitu bagaimana kegiatan kita pada hari ini. Jadi kegiatan kita pada hari ini Bapak Ibu fokus pada KB yang sudah Bapak Ibu pilih gitu. Kemudian nanti di dalam KB-nya tidak hanya membahas tentang analisis materi seperti kemarin, tapi juga mencoba untuk mencari atau ya menjelaskan kembali atau mencari kembali sebenarnya materi-materi yang menjadi miskonsepsi di sini. Nah, seperti apa? Nanti kita akan diskusikan hasil dari pencarian Bapak Ibu terkait dengan materi-materi miskonsepsi tersebut. Saya akan coba memetakan nanti sesuai dengan pilihan KB Bapak Ibu yang sudah tertulis di Excel-nya. Jadi kita akan Bapak Ibu mungkin lebih banyak bekerja pada hari ini dan diakhiri nanti kita dengan kegiatan diskusi. Nah, namun sebelumnya saya ingin memberikan overview sedikit saja tentang sebenarnya hal apa sih yang penting dalam modul 2 tersebut. Nah,
Modul 2 untuk KB 1, kegiatan belajar yang pertama. Ini juga saya yakin Bapak Ibu sudah punya slide-nya. Nah, di sini adalah konsep Object Oriented Analysis Design dalam perancangan aplikasi dan sistem informasi. Hal yang penting sebenarnya dalam KB ini adalah kita memperkenalkan metode pengembangan sistem berorientasi objek kepada siswa gitu ya. Berarti siswa harus harus tahu dulu yang dimaksud sebagai objek itu apa dalam hal ini. Kemudian sejarahnya atau misalkan ya secara fundamental kenapa didesain membangun aplikasinya berorientasi objek gitu. Kemudian yang pentingnya lagi adalah tahapan pengembangan sistem berorientasi objek. Nah, dalam hal ini mungkin Bapak Ibu yang 2 dan 3 ini bisa ketika menjabarkan tahapan pengembangan sistem berorientasi objek, tentu saja untuk mempermudah kita akan menggunakan tools pemodelan gitu ya. Nah, pemodelan yang akan digunakan untuk objek orientasi desain itu adalah dengan UML, Bapak Ibu. Jadi mungkin di sini yang penting adalah pertama ya tadi menggunakan UML, pemodelan UML untuk mencoba mendesain bagaimana proses pengembangan sistem. Nah, ada dari mulai use case gitu kan ya, kemudian sequential diagram, kemudian ya berbagai macam diagram-diagram dalam analisis berorientasi objek. Itu yang penting sebenarnya diperkenalkan dalam materi KB 1 ke siswa, sehingga nanti siswa dapat membuat dokumentasi pengembangan sistem berorientasi objek, dimulai dari membangun use case-nya, kemudian kelas diagramnya, sequential diagramnya, sampai ke deployment diagramnya. Nah, itulah output dari KB 1 sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi nanti saya dari miskonsepsi yang memang menurut, atau yang memang kalau dilihat nanti miskonsepsinya sesuai dengan tujuan pembelajaran ini, maka itu penting nanti akan dibahas oleh Bapak Ibu yang sudah memilih modul 2 untuk KB 1 gitu ya. Jadi mungkin UML, pemodelan pemodelan UML, use case-nya, kelas diagramnya, sequential diagramnya, kemudian deployment diagramnya gitu. Nah, tapi dimulai juga dengan kenapa objek gitu, kenapa berorientasi objek gitu dalam pengembangan sistem. Nah, selanjutnya untuk KB 2 ini adalah dalam manajemen proyek. Hal yang terpenting dalam konsep manajemen proyek dalam pengembangan sistem, tentu kalau tadi mendesain sistem informasinya berorientasi objek, penggunaan UML-nya, gitu ya, penggunaan model UML-nya, use case, diagram, dan sebagainya. Nah, kalau di sini dalam melakukan manajemen proyek pengembangan sistem informasinya, ya. Nah, hal yang terpenting sebenarnya dalam pengembangan manajemen proyek ini ya tentu saja siswa harus mampu memahami apa sebenarnya yang disebut sebagai manajemen dan proyek ini gitu. Manajemen itu seperti apa? Nah, di sini mungkin lebih ke tahapan-tahapan dari proses manajemen proyek atau proses dasar manajemen proyeknya. Ini yang sangat penting untuk siswa pahami. Jadi ketika melakukan proses manajemen proyek, ada secara umum dasarnya ada 5 tahapan ini. Nah, secara umum ya Bapak Ibu, karena mungkin ada versi lain yang tidak 5 tahapan ini, tapi ini secara umum dasarnya manajemen proyek itu ada 5 dari proses inisialisasi atau initiation, kemudian planning, execution, monitoring dan control, dan closing.
Nah, di sini yang paling penting adalah mengerti dan memahami gitu ya, di proses initiation ini apa yang dilakukan ketika proses manajemen proyeknya. Kemudian siapa saja yang paling banyak berperan dalam proses initialization ini, ya, ada stakeholder, kemudian ada siapa dan sebagainya. Kemudian proses planning atau perencanaan. Nah, apa saja yang harus dilakukan dan siapa yang melakukan proses perencanaan. Itu yang sangat penting. Kemudian execution juga sama, apa yang dilakukan dan siapa yang melakukan, gitu kan, siapa yang terlibat dan yang paling memiliki peranan paling penting dalam tahapan execution itu siapa. Kemudian monitoring dan kontrol apa saja yang dilakukan dan closing. Nah, ini adalah manajemen proyek yang dalam KB ini yang paling penting itu adalah tahapan ini. Bukan berarti saya menganggap bahwa hal-hal yang lainnya tidak penting, tapi ini lebih ke ketika kita melihat dari tujuan pembelajaran pada KB 2 ini gitu. Ya. Ada juga misalkan ini perbandingan karakteristik dibandingkan dengan proyek lain, itu juga penting, tapi kita ingin nanti siswa mampu membuat atau mampu melakukan manajemen proyek, makanya siswa harus mengerti dan paham tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam kegiatan manajemen proyek ini. Nah, ini metode umum untuk proyek sistem informasi, ada perencanaan, analisis, desain, konstruksi, implementasi, dan pasca implementasi. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu yang kebagian KB2 itu lebih ditekankan pada hal-hal tersebut. Oke, selanjutnya untuk KB3 KB3 adalah tentang konsep RDBMS dalam pengelolaan data. Nah, ini berarti tujuan pembelajarannya ini ya, ada 3, menerapkan konsep basis data pada RDBM, menerapkan sistem keamanan basis data dalam pengolahan data, dan membuat replikasi basis data dalam sistem manajemen basis data. Nah, ini pengertian RDBMS-nya mungkin. Nah, ini tentang abstraksi data yang kemarin, kalau dalam hal ini abstraksi datanya akan digunakan dalam proses pemodelan. Akan digunakan dalam proses pemodelan gitu ya. Ini konsep dari model data, ada yang hierarki, ada yang relasional, ada yang jaringan. Nah, materi-materi ini berarti berhubungan dengan menerapkan konsep basis data. Ya, jadi ada 3, kalau KB ini dibagi 3, nanti mungkin ada Bapak Ibu yang memilih modul KB3 akan fokus untuk menjelaskan tentang ini, konsep basis data, ada yang fokus juga menerapkan sistem keamanan basis data, nanti kita lihat di miskonsepsi materinya. Ada juga yang fokus pada membuat replikasi basis data dalam sistem manajemen basis data. Nah, kita lihat nanti miskonsepsinya. Nah, kemudian, ini masih tentang bagaimana melakukan pemodelan pemodelan basis data. Ini juga merupakan materi yang penting dalam hal ini, karena tujuan yang pertama ini adalah yang paling penting kalau menurut saya, ketika siswa diminta untuk membangun model basis data. Nah, selanjutnya yang ini tentang keamanan basis data. Ini definisinya, kategorinya, ancaman, kerahasiaan, pengalaman. Ini lebih ke apa yang harus dilakukan untuk melakukan pengamanan basis data, dan apa yang harus diperhatikan dalam pengamanan basis data. Nah, ini adalah hal yang pentingnya untuk keamanan basis data. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang replikasi basis data. Nah, dalam replikasi basis data ini, materi yang penting adalah tentang memahami sebenarnya apa sih replikasi basis data tersebut. Kemudian, ini model-model replikasi basis data. Ini yang penting. Nanti akan dibahas oleh Bapak Ibu.
ada yang sinkronus. Jadi ini model replikasi datanya ada one master one slave, one master many slave, kemudian master and slave, master atau slave circular relationship atau master slave daisy chain. Nah, ini adalah model replikasi basis data. Kalau ini berarti artinya adalah satu basis data utama, kemudian yang lainnya adalah replikasinya, slave-nya. Kalau yang ini tuh basis data utamanya satu, kemudian replikasinya ada beberapa. Nah, kalau ini bagaimana membangun relationship-nya ya dari basis data utama dan basis data cadangannya atau replikasinya dengan menggunakan circular relationship. Kalau ini adalah dengan daisy chain. Ya. Nah, kemudian ada juga jenis replikasi data yang sinkronus dan replikasi data yang asinkronus. Nah, ini yang penting nanti harus dibahas dan saya rasa ini banyak sekali yang menuliskan miskonsepsi di bagian ini. Nah, nanti siapa mungkin yang kebagian untuk membahas tentang replikasi data. Nah, itu modul kedua KB ke-3. Selanjutnya yang terakhir, nah ini yang paling yang paling menarik, yang paling seru ini adalah pemrograman berorientasi objek dalam perancangan aplikasi dan sistem informasi. Nah, di sini yang paling penting adalah mungkin yang sangat menarik adalah menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek dalam pengembangan aplikasi. Karena sebelum masuk ke bagaimana error handling, bagaimana desain user interface, koneksi database, menerapkan model MVC dalam pengembangan aplikasi, tentunya yang utama dalam KB ini adalah ini. Konsep pemrograman berorientasi objek dalam pengembangan aplikasi. Nah, di sini yang penting adalah pengenalan tentang berbagai konsep object-oriented programming, apa itu kelas, apa itu atribut, apa itu metode, kemudian bagaimana melakukan konsep enkapsulasi, inheritance, polymorphism, dan apa bedanya dari hal-hal tersebut. Ini yang mungkin Bapak Ibu akan dibahas ketika melakukan pengajaran itu, diperkuat fundamentalnya adalah di bagian ini ya. Nah, ini mungkin sampai beberapa kali pertemuan untuk melakukan evaluasinya sampai benar-benar 80% sudah memenuhi nilai standar, harusnya seperti itu, baru bisa lanjut ke proses yang selanjutnya tentang error handling. Karena kalau error handling masih bisa di ini ya, error handling akan paham dengan lebih enak, lebih mudah ketika sudah memahami konsep dasar yang tadi, kelas, objek, kemudian atribut, metode, kemudian enkapsulasi, inheritance, polymorphism sampai mempraktekannya. Kemudian ini adalah error handlingnya, kemudian ini exception-nya untuk menghandle error tersebut ya. Kemudian, nah ini koneksi database server melalui client server. Ini lebih ke teknikalnya. Jadi yang sangat penting dalam KB ini adalah pemahaman. Jadi jangan sampai masih ada miskonsepsi di bagian ini. Jadi nanti miskonsepsi di bagian ini akan saya utamakan untuk dibahas oleh Bapak Ibu yang membahas modul 2 KB 4 dibandingkan dengan kalau misalkan masih hanya sedikit, berarti kita bisa lanjut. Tapi kalau misalkan miskonsepsi di bagian fundamentalnya banyak, nanti kita akan fokus saja ke sini. Nah, itu Bapak Ibu overview sedikit mengenai bahasan-bahasan di modul kedua ini tentang RTL. Nah, mungkin itu ada yang akan disampaikan terlebih dahulu sebelum nanti Bapak Ibu mulai untuk merangkat atau mulai untuk membahas tentang KB yang sudah Bapak Ibu pilih. Saya Bu. Ya, silakan Pak Heru. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja Bu, sekedar sharing saja Bu. Ya.
ini pengalaman pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi modul 2 ini adalah modul yang terakhir saya kerjakan karena menurut saya sendiri modul 2 ini memang butuh perhatian lebih untuk memahaminya gitu. Ya. Makanya untuk modul 2 ini itu adalah modul yang terakhir saya kerjakan, Bu. Jadi dari 4 KB itu yang mungkin masih bisa diikutin itu adalah yang KB 2 itu buat saya pribadi, Bu. Itu aja sih, Bu. Dan karena KB-KB yang lain itu memang perhatiannya memang harus fokus, Bu. Itu doang sih, Bu. Ya, betul. Oke, itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Heru. Ya, betul, memang modul 2 ini apa ya? Teknikal ya. Teknikal enggak juga sih sebenarnya. Ya, ada juga kan yang KB 2 tidak terlalu teknikal. Tapi sebenarnya justru saya senang modul 2 ini. Karena kan ini inti dari pembangunan sistem gitu kan ya Bapak Ibu. Inti dari pembangunan sistem yang mungkin untuk di SMK untuk RPL ya. RPL ini nah ini sekali gitu. Tapi tidak masalah Bapak Ibu. Mungkin kita nanti Pak Heru memilih KB 2 ya Pak ya? Iya. Oke, Pak Heru memilih KB 2, jadi silahkan Pak Heru fokus saja dulu ke KB 2. Nanti untuk KB 1, KB 3, KB 4 akan ada rekannya yang mencoba nanti membahas, kemudian kita akan berdiskusi. Saya juga nanti akan memberikan, ya maksudnya diskusi juga gitu dari mulai KB 1, KB 2, KB 3, dan KB 4. Tapi memang kalau misalkan kita bahas secara, karena ini KB 2 ini banyak sekali gitu ya. Ada mata kuliahnya berarti ini pemrograman gitu kan ya. Kemudian RPL yang pembangunan sistem, mendesain sistem. Kemudian juga ada yang database, ini beberapa mata kuliah ya, sama juga sebenarnya dengan modul yang sebelumnya. Tapi dengan adanya sharing nanti bisa kita sharing ya. Jadi masih ada waktu, nanti mungkin kita akan diskusi lagi pukul 2. Nah, itu yang akan lama. Kita akan coba menggali setiap materi di KB-KB tersebut. Heru fokus saja dulu ke KB 2 sehingga Heru bisa memberikan yang terbaik nanti ketika lesson. Ya, mungkin itu Bapak Ibu, tapi tidak usah khawatir, saya akan memilih-milih dulu gitu ya dari miskonsepsi. Jadi saya mengambilnya nggak semua KB tersebut akan dibahas oleh Bapak Ibu nanti. Saya akan memilih yang materi penting menurut saya dan juga miskonsepsi menurut Bapak Ibu yang ini masih ada miskonsepsi, itu yang akan mungkin nanti akan saya minta Bapak Ibu untuk membahas. Mungkin ya, gimana Pak? Kemarin setelah mengerjakan tes sumatif, teman-teman pada kaget melihat hasilnya karena ternyata banyak yang kategorinya kurang seperti itu. Yang saya ingat kan ada Pak Maman, ada siapa ya Bu Desi yang 33,33 kalau nggak salah ya. Iya Pak. Saya pun sama, malah 50 kalau nggak salah. Itu mungkin mohon penjelasan seperti apa Ibu? Kalau yang berkembang di grup kan jadi seakan-akan pemahaman kami kalau jawaban itu diacak, tetapi kunci masih tetap sama seperti itu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya tadi sudah disampaikan di awal untuk tes sumatif modul 1, sebenarnya ini tuh kan udah gelombang yang kedua ya PPG itu. Nah yang kemarin juga ternyata kuncinya dari sananya ada yang keliru. Saya sudah memperbaiki sebenarnya untuk yang gelombang 1, saya kira untuk gelombang 2 sudah menggunakan kunci yang diperbaiki. Nampaknya masih yang sebelumnya. Jadi untuk tes sumatif modul 1 memang ada sejarahnya gitu ya. Ada sejarahnya, ada kesalahan kunci. Jadi nanti akan saya perbaiki terlebih dahulu, kemudian kalau sudah diperbaiki nanti mungkin
Bapak Ibu bisa mengulang mengerjakan tes sumatifnya. Pengalaman sih setelah diperbaiki kunci jawabannya dengan benar, itu tidak ada masalah. Jadi nampaknya untuk modul 1 ini memang gitu ya, ada kesalahan dalam kunci jawaban. Pengalaman dari angkatan pertama gitu. Jadi jangan khawatir. Ya, Bapak Ibu jangan khawatir. Modul 1 nampaknya masih mudah gitu. Kenapa Bu nilainya banyak yang jelek? Kemarin juga sama seperti itu. Dan ternyata setelah dicek lagi, oh kunci jawabannya yang keliru. Ya, atur nuhun Bu Erna. Ya, sama-sama Bapak. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu. Jadi sekarang silakan Bapak Ibu mulai untuk mendalami modulnya. Saya secepat mungkin juga akan men-share bagian mana yang Bapak Ibu bahas karena tidak mungkin dari KBR. Ibu, ya. mau izin bertanya? Saya kebetulan tadi mengisi pembagian KB-nya dapatnya yang terakhir. Ya. Dan saya nggak ngajar RPL. Itu kan yang KB 4 itu banyak membahas tentang programnya ya Bu. Saya kok agak, saya kan nggak ngajar RPL juga Bu. Kira-kira yang harus saya siapkan nanti seperti apa Bu? Programnya dari awalnya. Oke Bu, nanti coba akan saya share ya Bu ya, karena tidak semua dari KB1 itu mungkin Ibu apakah akan programnya atau akan apanya gitu. Nanti juga ada masalah semaksimal Bapak Ibu untuk mempelajari model kan ya, nanti akan didiskusikan juga gitu ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Maaf sedikit Bu. Ya Pak Du. Itu yang yang 2 titik berapa itu harus buat lagi PowerPoint nggak? Nanti buat diupload. Oke, jadi PowerPoint-nya nanti cukup satu saja, tapi dalam satu bagian itu ada 2 pembahasan. Berarti yang pertama adalah Bapak Ibu menjelaskan tentang yang saya tuliskan, nanti Bapak Ibu tolong jelaskan materi ini. Anggaplah Bapak Ibu nanti materi tersebut akan disampaikan ke siswa, gitu ya. Kemudian nanti itu Pak, jadi cuma satu saja setelah yang dikumpulkan, karena nanti juga ada LK2 ya untuk refleksi yang itu, dan juga persumatif nanti malam lah. Persumatif mah gampang ya. Mungkin demikian Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin disampaikan sebelum memulai bekerjanya? Oke, sudah ya, Alhamdulillah. Jadi silakan Bapak Ibu mulai bekerja. Saya minta waktu mungkin kurang lebih 10 menit untuk saya coba memilih-milih terlebih dahulu materi apa saja di KB tersebut yang akan dibahas oleh Bapak Ibu. Mungkin demikian ya Bapak Ibu. Nanti kita akan ketemu kembali pukul 2 ya, atau pukul berapa? Agar diskusinya panjang, pukul 2 saja dulu ya, atau pukul berapa Pak? Pak Ridwan? 2 saja Bu. Ya, pukul 2. Atau jam 3. Ya, betul, pukul 2 saja. Mudah-mudahan cepat. Pukul 3 aja lah Bu. Pukul 2 misalnya ini Jumat ya. Pukul 2 sampai jam 3 itu. Oke, mudah-mudahan bisa sampai jam 3 ya Pak ya. Mudah-mudahan sebenarnya agak ini juga tidak apa-apa, karena kan sebenarnya kewajibannya memang lama. Kalau offline malahan dari jam 8 sampai maghrib itu di kelas gitu ya. Ya, begitu saja Bapak Ibu, silahkan. Nanti saya minta waktu 10 menit untuk saya petakan terlebih dahulu materi yang akan Bapak Ibu bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Thank you.